Halo guys, jadi kemarin tuh gue udah bikin rangkaian buat sensor-sensornya, terus juga gue udah bikin housing sensornya. Sekarang gue mau review sensor sama housingnya, oke? Oke, jadi sebelumnya kita tuh di sini kita pakai 5 sensor. Di sini ada sensor BA1750, sensor BMP 180 dan sensor SHT11. Juga di sini kita pakai sensor curah hujan atau sensor tipping bucket dan sensor kecepatan angin atau sensor anemometer. Gue jelasin dulu yang ada di rangkaian. Jadi di rangkaian ini guys, sensornya tuh sensor-sensor yang berupa chip gitu. Di sini ada sensor intensitas cahaya atau sensor BA1750. Terus sensor BMP 180 atau sensor tekanan udara dan sensor SHT11 atau sensor suhu dan kelembapan. Yang ini tadi sensor BA1750 ya guys. Di sini sensor ini ntar kita bakal naruhnya di luar ruangan. Jadi harus pakai housing kan. Housingnya tuh ini. Jadi housing ini tuh terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada gelas yang udah gue potong setengah. Terus juga ada kotak bekal makan gitu. Yang kedap udara dan kedap air di bawahnya udah gue lobangin. Kenapa gitu? Jadi di sini kan kalau sensor suhu dan kelembapan terus juga tekanan udara kan perlu interaksi dengan lingkungan di luar kan guys. Jadinya makanya, tapi juga dia tuh juga nggak boleh kena air. Makanya di sini gua taruhnya di dalam kotak bekal, tapi juga tetap bisa berinteraksi dengan lingkungan. Makanya di sini kita pakai kayak ginian, kayak gelas yang dibolongin gitu loh. Ntar sensor tekanan udara dan sensor suhu dan kelembapannya kita taruh ngadepnya ke bawah. Jadi dia tuh bakal masih bisa kena udara yang gitu, bakal masih bisa berinteraksi dengan udara. Di sini kita yang di atasnya itu kita pakai sensor BA1750 atau sensor intensitas cahaya. Ntar kita tutup. Kalau kayak gini kan dia bakal masih tetap masukkan cahaya-cahaya yang lewat. Tutup ntar, terus udah deh. Jadinya dia kedap air tapi tetap masih bisa berinteraksi dengan lingkungan. Terus juga gue bakal jelasin. Di sini ada sensor tipping bucket atau sensor curah hujan. Dalamnya kayak gini bentuknya. Jadi di sini tuh ada kayak atap pengumpul air gitu. Terus di dalamnya ada jungkat-jungkit yang terhubung juga, ada jungkat-jungkit air gitu yang terhubung sama sensor encoder tipe Hall effect. Jadi dia tuh make efek magnet buat ngitung berapa kali magnet itu tuh lewat. Jadi ntar sayurnya tuh masuk ke atap ini, terkumpul sama reservoir yang ada di dalam jungkat-jungkit. Ntar dia kalau udah penuh dia ntar tumpah ke bawah, terus kayak gitu juga di sampingnya. Ntar lama-lama dia ntar dia dihitung deh berapa kali dia ngelewatin encodernya itu dikali sama jumlah volume yang bisa ditampung sama jungkat-jungkit ini. Terus yang terakhir ada sensor anemometer atau sensor tekanan angin, sensor kecepatan angin. Di sini dia kayak gini guys bentuknya. Ini bisa kalau kita hembus bisa bisa berat gitu kan. Nah gitu kan. Di sini kita sensornya tuh pakai sensor encoder juga tapi tipe yang infrared. Jadi dia itu di sini kan ada beberapa bolongan gitu kan kayak gerigi gitu kan. Jadi ntar tiap gerigi itu tuh mewakili beberapa derajat. Ntar tinggal dikali berapa kali gerigi ini tuh kebacanya berapa kali dikali sama jumlah derajatnya, terus ntar kita tahu deh berapa kali putaran per menitnya itu. Jadi dari situ kita dapat mengetahui kecepatan udaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Budi Prasetyo ingin mempresentasikan kegiatan programming pada minggu pertama. Jadi pada minggu pertama saya sudah mengeluarkan yang pertama itu untuk sistem peringatan atau alarm. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama tuh saya di sini menggunakan RTC dengan tipe DS3231 dan ini saya masukkan library-nya. Lalu
pada RTC ini dimasukkan pin analog A5 dan A4. Di sini sebagai inisialisasi, hour itu hour atau jam, min itu minute atau menit, dan second itu second atau detik. Nah, di sini saya menggunakan pin 2 untuk relay. Yang pertama seperti biasa wire begin, karena di sini memakai library wire bertahap. Lalu di sini ada RTC begin sebagai RTC yang di sini. Lalu kita memakai baud rate 9600 dan relaynya itu sebagai output. Di sini saya menggunakan high sebagai off. Nah, untuk mempermudah pengkodingan, di sini saya menggunakan fungsi void pada setiap codingannya. Di sini nanti saya akan menggunakan void sensor dan sebagainya. Nah, pada codingan ini kan seperti yang tadi saya jelaskan, inisialisasi tadi sebagai hour itu sebagai jam, minute itu sebagai menit, second sebagai detik. Nah, pada sistem peringatan itu kan kita memberikan peringatan kepada petani itu pada jam 17.30. Nah, kenapa saya di sini membuat 17, jamnya 17, menitnya pada 25 dan detiknya pada 20? Karena RTC yang saya gunakan itu ternyata memiliki delay sebesar 4 menit 40 detik. Nah, untuk mengkalibrasikannya itu kan kita menggunakan jaringan dan itu menggunakan Node MCU karena keterbatasan alat, jadi saya mengakali dengan mengganti di codingannya ini. Oke, dan ketika jam 17.30 itu low itu sebagai on, maka relay menyala dan buzzernya itu akan menyala. Dan di sini delaynya 300.000 itu berarti 5 menit. Karena 1 menitnya itu 60.000 dan 1 detiknya itu 1000. Nah, ketika 5 menit relay ini mati. Dan progres selanjutnya itu pada sensor SAT11. Saya baru mencoba SAT11 menggunakan beberapa library. Mungkin emang agak sulit untuk mencari library SAT11 ini karena emang butuh kecocokan. Oke, ini seperti biasa saya panggil dulu library-nya, dan ini juga menggunakan analog, pin analog. Enggak pakai pin analog, pakai pin digital. Lalu baud rate-nya kalau saya lihat di website lain itu 3000 ya, baud rate-nya 3000 sekian. Saya menggunakan sama seperti yang tadi karena nanti kan saya mau gabungin di sketch yang sebelumnya. Nah, nanti pada awal tuh dia akan mengeluarkan starting up pada serial monitor dan temperatur saya untuk Celsius, Fahrenheit, dan ini kelembapannya. Oke, mari kita coba. Sebenarnya ini belum final, baru saya masih coba-coba karena saya penasaran SAT11 nya ini setelah saya solder itu masih berfungsi baik atau tidak. Oke, dan ini penampakan serial monitornya. Di sini sensornya bekerja ya, soalnya fluktuatif datanya juga. Dan mungkin nanti yang akan saya perbaiki itu pada codingannya, soalnya ini masih kayak gini, masih belum teratur dan nggak mungkin kan suhunya sekian. Nanti akan coba saya, mungkin minggu kedua akan saya coba menggunakan sensor lain dan menggabungkannya. Dan ya, baud rate-nya 9600. Mungkin itu aja pada minggu kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, istilahnya listrik bocornya itu loh. Nah, ini saya kan tinggal satu lagi, Pak ya. Kan kemarin kan cuma beli 2, Pak ya, power supply-nya. Ini yang satu lagi belum saya coba karena saya takut kan kayak gini lagi. Ribet lagi. Itu bisa nggak sih, Pak, pakai apa? PSU-nya komputer gitu? Bentar. Sama nggak sih tegangan komputernya? Aku udah lupa ya, nggak tergantung speknya toh. Itu kalau nggak salah beda wattnya ya, kalau nggak salah. Beda wattnya. Iya, Beda. Soalnya sini kalau mau nyari
Itu rada susah juga Pak, nggak ada yang jual. Harus online yo. Iya Pak, susah. Nunggunya 3 hari, 4 hari minimal. Terus apa ya? Oh ya, progres minggu ini kalau di saya udah apa? Udah bikin yang buat itunya apa namanya itu ya? Yang buat casing itu loh Pak, yang tegaknya itu, yang sensor itu udah selesai. Udah diinstal juga kotak panel boxnya. Tinggal dicat aja terus udah sih. Iya. Sama masang-masang sensornya lagi, terus kabel-kabelnya juga diituin lagi, disambung-sambungin lagi. Paling itu sih Pak, kalau saya Pak. Sama ini, sama ada trouble-trouble juga. Terus kalau si Tio itu progresnya dia udah bikin program tapi baru sampai RTC terus sama sensor SHT-11 yang kelembapan kalau nggak salah SHT-11 ya. SHT berapa tadi? SHT-11 udah kelembapan Pak. Itu kayak DHT itu cuma lebih bagus lagi sensornya. Range-nya lebih jauh ya, lebih tinggi ya. Iya. Lebih sensitif. Ya udah, berarti bisa dikatakan berapa persen itu? Tinggal power supply-nya ya? Power supply-nya sih Pak, apa ya, mungkin 40. Kamu butuh berapa volt? Saya tuh butuhnya 24 volt 6 ampere. Jadi 150 watt kurang lebih. Waduh, gede banget ya. Soalnya itu untuk ini Pak, untuk motornya. Ini motornya itu motor DC 775. Ini tuh motor bor listrik, dia tegangannya dia butuh inputnya emang segitu Pak, 24 volt 6 ampere. Dan yang ini saya beli itu power supply-nya itu dia outputnya 24 volt 10 ampere. Wow. Ya, gede juga ya. Nah itu makanya. Terus ini udah saya tempel sih. Jadi ini kayak gini. Jadi ini Arduino Meganya, terus ini ada buck converternya step down dari 24 volt itu maunya ke 12 volt. 12 volt. Terus ini ada L298, ini ada RTC. Kemarin program RTC-nya nggak masalah toh. Itu kalau misalkan gini loh, kendalanya itu adalah Anda menggunakan apa kemarin? S jenis RTC-nya tipenya. Ya sih Pak, cuma ini lagi ngambil GoFood. Nah itu gini, itu masalah hardware ya. Jadi clocknya antara yang di situ, yang di Arduino dengan yang ada di laptop itu beda. Jadinya itu ada delay. Gitu hardware-nya. Ada apa namanya RTC yang bagus, tapi pakai itu aja nggak apa-apa. Kalau Anda pakai not MCU itu dan terhubung internet, kalau bisa sih diupdate lewat internet saja. Ya. Bisa. Kalau emang nggak bisa ya udah gitu. Jadi kalau pakai yang ini tuh mesti setiap beberapa waktu sekali itu harus diupdate gitu Pak ya? Diupdate berkala aja. Misalkan sehari sekali gitu diupdate. Itu nggak masalah. Kemarin sih bedanya cuma 4 menit Pak, dari di sistem sama yang di real life itu bedanya cuma 4 menit Pak. Beda sekitar 4 menit Pak.